Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Roma 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Sama di Hadapan Allah, ditulis oleh Dave Brannon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Suatu hari dalam liburan, saya dan istri mengayuh sepeda bersama di pagi hari. Dalam salah satu rute yang kami tempuh, kami melintasi sebuah kompleks rumah mewah bernilai jutaan dolar. Kami melihat berbagai jenis orang para penghuni yang mengajak jalan anjing mereka, sesama pesepeda, dan sejumlah pekerja yang sedang membangun rumah-rumah baru atau merawat taman. Segala macam orang dari berbagai lapisan masyarakat ada di sana, dan itu mengingatkan saya pada kenyataan yang luar biasa. Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kita. Kaya atau miskin, kaum berada maupun pekerja, terkenal atau tidak, kami semua yang berada di jalanan pagi itu sebenarnya sama. Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada.
kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun, masih ada lagi. Menjadi sama di hadapan Allah juga berarti bahwa bagaimanapun latar belakang ekonomi, sosial, dan etnis kita semua terlahir dalam keadaan berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita semua telah memberontak dan sama bersalahnya di hadapan Allah, dan kita memerlukan Yesus. Seringkali kita mengotak-ngotakkan orang karena beragam alasan. Padahal kenyataannya, kita semua adalah bagian dari umat manusia. Akan tetapi, meski kita berada dalam situasi yang sama, orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, kita dapat dibenarkan dengan cuma-cuma kembali dalam hubungan yang benar dengan Allah, berkat kasih karunia-Nya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat lebih mengasihi orang lain, dengan menyadari kesamaan kita semua di hadapan Allah. Bagaimana Yesus telah memenuhi kebutuhan Anda yang terdalam. Hal ini patut kamu ketahui, dalam Roma 3 ayat 21-26. Paulus menyusun suatu argumentasi hukum tentang kebutuhan kita akan seorang juru selamat, yakni kebutuhan kita akan Yesus. Meski ia menulis kepada umat non-Yahudi di Roma, ia mendasarkan argumentasinya pada Perjanjian Lama. Bukti kebutuhan kita dikemukakan dalam ayat 10-18, yang dimulai dengan frasa, seperti ada tertulis, karena Paulus mengutip beberapa Mazmur dan kitab Yesaya. Kesimpulannya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paulus menggambarkan keadaan umat manusia yang sepenuhnya berdosa untuk mempersiapkan kita bagi tanggapan Allah. Dia tidak membiarkan kita terpuruk dalam dosa dan kehinaan, melainkan mengirimkan anaknya demi menyelamatkan kita. Oleh kasih karunia, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Itulah kabar baik dari Injil. Kuasa mematikan dan menghidupkan. 1 Samuel 2 ayat 6 berkata, Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kuasa mematikan dan menghidupkan, semua yang ada di bumi ini hanya ada pada Tuhan. Manusia, tumbuhan, binatang dan hewan tak punya kuasa untuk mematikan dan menghidupkan. Manusia bisa saja mampu membuat sesuatu yang mirip dengan manusia, tetapi manusia tidak akan mampu menciptakan nafas kehidupan kepadanya. Nas hari ini merupakan bagian dari ucapan syukur Hana karena Tuhan telah menjawab doanya. Tetapi puji-pujian yang dipanjatkan Hana melampaui puji-pujian seorang ibu yang memperoleh seorang anak. Puji-pujian Hana adalah puji-pujian umat Tuhan yang mengenal Tuhannya. Kalimat-kalimat yang diucapkan begitu agung sehingga membuat kita makin mengakui bahwa Hana adalah seorang perempuan yang sangat limpah dengan pengenalan akan siapa Tuhannya. Jika kita mendalami teks ini mulai dari ayat 1 hingga ayat ke-10, maka kita akan melihat ada beberapa pelajaran penting dari pujian Hana ini, yakni: pertama, Hana menyatakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatannya. Dia tidak punya kekuatan perang, tidak punya pasukan tentara, tidak punya senjata, tetapi Tuhan yang melindungi dia. Tuhan memperhatikan mereka yang tertindas. Tuhan adalah Allah yang memberikan keadilan bagi yang diperlakukan tidak adil.
Seluruh Alkitab penuh dengan tema ini. Bahkan Israel pun dibebaskan Tuhan karena Tuhan tidak tahan melihat ketidakadilan terjadi. Dalam penghakiman akhir nanti, Tuhan akan menyatakan pembalasan kepada semua penindas sepanjang zaman karena belas kasihan-Nya kepada mereka yang dibunuh dengan kejam. Maka aneh sekali jika ada umat Tuhan yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi tidak memahami aspek ini dari sifat-sifat Tuhan. Aneh sekali jika umat Tuhan juga tidak tergerak oleh keadaan orang-orang yang ditindas dan diperlakukan tidak adil. Lebih aneh lagi jika ada umat Tuhan yang justru menimpakan ketidakadilan kepada orang lain. Celakalah dia. Kedua, Hana menyatakan bahwa Tuhan akan menilai setiap kekuatan manusia. Ayat 3 mengingatkan untuk tidak bicara berlebihan. Segala ucapan sombong, segala pikiran yang terlalu membanggakan kekuatan sendiri akan dikoreksi oleh Tuhan. Tuhanlah yang memahami sampai di mana kekuatan seorang manusia. Oleh sebab itu Dia juga yang akan mengajarkan kerendahan hati kepada setiap orang yang menilai terlalu tinggi dirinya sendiri. Siapa yang menilai dirinya terlalu tinggi melampaui kenyataan yang ada akan direndahkan oleh Tuhan. Direndahkan sehingga dia tahu bagaimana memberikan penilaian yang tepat tentang kemampuan dirinya. Ketiga, Hana menyatakan manusia-manusia yang hendak direndahkan Tuhan. Ayat 4 dan 5 berbicara tentang orang-orang yang menganggap diri kuat dan kaya, tetapi lupa kalau sumber kekuatan dan sumber kekayaan yang sejati adalah Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang menopang manusia dan Tuhanlah yang memberikan segala yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Siapa yang menganggap kekuatannya besar tanpa harus mengandalkan Tuhan, dialah orang yang akan direndahkan oleh Tuhan. Siapa yang mengatakan, usahaku sendiri yang memberikan aku kekayaan ini, dia juga akan direndahkan oleh Tuhan. Keempat, Hana menyatakan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kematian dan kehidupan manusia. Setelah itu ayat 6 sampai ayat 8 menyatakan pengenalan Hana akan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang memegang nyawa setiap orang, setiap hembusan nafas berasal dari topangan Tuhan. Nyawa setiap makhluk ada di tangannya. Dia yang memberikan nafas dan Dia juga yang memanggil nyawa setiap orang untuk kembali kepadanya. Semakin kita merenungkan hal ini, semakin kita sadar betapa rapuh dan lemahnya kita. Orang-orang yang menganggap diri kuat, kaya, dan berhikmat kalau ternyata Tuhan akan matikan engkau besok, maka kekuatan, kekayaan, dan hikmat-Mu tidak akan sanggup menolongmu. Tuhan yang memberikan kelimpahan, maka Tuhan juga yang sanggup membuat orang paling kaya sekalipun menjadi miskin dalam sekejap. Dia juga yang meletakkan orang-orang yang hina dari debu untuk menjadi penguasa bersama-sama dengan para pangeran. Kelima, Hana menyatakan bahwa Allah memberikan damai sejahtera. Ayat 9 dan 10 menyatakan tentang Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Di sini ada perbandingan yang berbeda secara ekstrim mengenai cara Allah menyatakan diri kepada yang dikasihinya dengan cara Allah menyatakan diri kepada orang-orang fasik yang memusuhi Dia. Yang satu mendapatkan kelimpahan berkat, kasih, dan penyertaan-Nya, sedangkan yang lain mendapatkan kebinasaan, murka, dan kehancuran.
Semua seruan Hana ternyata menjadi bagian dari nubuat yang Tuhan izinkan diucapkan oleh mulut seorang manusia mengenai keadaan zaman akhir nanti. Kristus dan orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya akan mewakili kelompok yang dikasihi Tuhan. Kristus dan gerejanya adalah orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan dari dunia ini, tetapi yang berserah kepada Allah Bapa. Kristus dan gerejanya adalah orang-orang yang miskin dan lapar, tetapi diberikan kekayaan dan kelimpahan. Kristus dan gerejanya berada dalam keadaan yang hina dan rendah, terbaring dalam debu, tetapi ditinggikan dan diangkat menjadi pemerintah atas segala ciptaan Tuhan. Sebaliknya dengan orang-orang yang memusuhi Allah, mereka mungkin kuat, kaya, dan mulia, tetapi Allah akan memberikan bagian yang memang pantas mereka terima. Kekuatan mereka akan patah, kekayaan mereka menjadi tidak berharga, dan kehinaan akan menggantikan kemuliaan mereka. Hanya Tuhan Allah lah yang berkuasa menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dan hanya Tuhan pula yang membuat seseorang menjadi miskin atau kaya. Hanya Dia, Tuhan Allah kita, yang berkuasa merendahkan dan meninggikan semua orang yang percaya kepadanya. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan agar Dia peliharakan hidup dan kehidupan kita selamanya. Apa yang Alkitab katakan tentang memberi? Alkitab banyak bicara tentang memberi. Pertama, Yesus menyatakan bahwa sikap kita terhadap uang menunjukkan fokus hati kita. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Akan sangat membantu jika kita melihat berbagai rekening keuangan kita dan mengamati bagaimana kita membelanjakan uang kita. Kasih kita kepada Tuhan dan pekerjaannya akan terlihat dari cara kita menyumbangkan uang kita. Alkitab memberikan beberapa prinsip yang berguna untuk membimbing kita dalam berpikir dan memberikan uang. 1. Tuhan memiliki segalanya dan memberikan hartanya, termasuk uang, kepada siapa yang Dia pilih. Perhatikan Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Perhatikan juga Amsal 22 ayat 2, yang kaya dan yang miskin mempunyai persamaan, Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Kenyataannya, semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dia memberi sesuai dengan tujuan dan rencananya. Pertanyaannya, jangan sekali-kali berupa, berapa banyak uang saya yang harus saya sumbangkan, namun, bagaimana Tuhan ingin saya menggunakan uangnya. 2. Cara kita membelanjakan dan menyumbangkan uang Tuhan merupakan aspek mendasar dalam ibadah. Kolose 3 ayat 17 memerintahkan kita untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Jadi, ketika kita membelanjakan dan menyumbangkan uang kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan memuliakan Tuhan dan memuliakan Dia. Hal ini mencakup pemberian amal kita kepada gereja dan pelayanan Injil lainnya. Namun hal ini juga mencakup apa yang kita lakukan dengan semua uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. 3. Memberi kepada gereja dan pelayanan Injil diperintahkan oleh Allah. 1 Korintus 16 ayat 1-2 membahas perlunya memberi. Sekarang mengenai pengumpulan bagi umat Allah. Lakukanlah apa yang telah kusuruh kepada gereja-gereja di Galatia. Pada hari pertama setiap minggu, masing-masing dari Anda harus menyisihkan sejumlah uang sesuai dengan penghasilan Anda, dan menabungnya.
pemberian yang konsisten kepada gereja untuk pelayanan merupakan arahan Tuhan kepada umat Kristiani. 4. Memberi harus dilakukan dengan penuh perhatian, pengorbanan, kemurahan hati, dan kegembiraan. Kita harus mempertimbangkan dengan matang berapa banyak yang harus kita berikan berdasarkan penghasilan kita. Sehubungan dengan hal ini, 2 Korintus 9 ayat 6-7 berkata, "Ingatlah ini, siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit juga, dan siapa yang menabur banyak, akan menuai banyak juga." Hendaknya setiap orang memberi sesuai dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatian, kemurahan hati, kebebasan, dan kegembiraan adalah bagian dari memberi. Kita harus gembira dalam memberi. Sangat mudah untuk bersuka cita ketika menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Sukacita yang sama harus hadir dalam pemberian kita. Kita memiliki contoh pengorbanan dalam diri orang-orang Makedonia, yang memberi bahkan dalam pencobaan yang berat, kemiskinan yang ekstrim, dan melampaui kemampuan mereka. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel diperintahkan untuk memberikan sekitar 23% dari pendapatan tahunan mereka untuk menyokong kaum Lewi, untuk mendanai perayaan seperti Paskah, dan untuk membantu orang miskin. Perintah ini mencakup 2/10, pemberian 10%, dan 1/3. Pemberian tersebut merupakan persyaratan hukum dalam teokrasi Israel. Selain kewajiban memberi, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan persembahan sukarela. Ulangan 16 ayat 10 menjelaskan bahwa mereka harus memberikan persembahan sukarela sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Arahan inilah yang paling mirip dengan jenis pemberian dalam Perjanjian Baru. Tidak ada persepuluhan yang diwajibkan saat ini, namun pemberian kita lebih mirip dengan persembahan sukarela. Setelah berdoa dan mempertimbangkan, kita memberi sesuai keinginan Tuhan. Orang-orang beriman memiliki kebebasan dalam bidang ibadah ini. Sewaktu Tuhan memakmurkan kita hendaknya mempertimbangkan untuk memberi lebih banyak. 5. Pemberian kita harus dilakukan secara diam-diam. Yesus memperingatkan kita agar tidak memberi dengan meriah atau dengan cara yang dapat menarik perhatian kepada diri kita sendiri. Dia mengatakan kepada kita, "Jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu." Pemberian kita hendaknya diam-diam, dan kami mempunyai janji bahwa Bapamu, yang melihat apa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, akan memberimu upah. Pahala yang diberikan Allah Bapa pasti akan lebih baik daripada tepuk tangan dan pujian manusia. 6. Saat kita memberi untuk kemuliaan Tuhan, dengan penuh pengorbanan, kemurahan hati, dan sukacita, Tuhan menjanjikan berkat. Siapa yang memberi dengan murah hati, ia akan menuai dengan murah hati. Amsal 22 ayat 9 menyatakan, orang yang dermawan akan diberkati, karena ia membagi makanannya dengan orang miskin. Dan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 38, "Berilah, maka kamu akan diberi. Takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, dan dituangkan ke atas, akan dicurahkan ke pangkuanmu, sebab ukuran yang kamu pakai, akan diukurkan kepadamu." Dengan memberi demi kemuliaan Allah,
Kita mengumpulkan harta di surga. Kita tidak mencari kemakmuran duniawi dan materi. Namun kita yakin bahwa Tuhan akan memberi pahala dan memberkati kita. Entah bagaimana caranya, suatu hari nanti, mungkin berkat akan datang di bumi ini. Namun yang pasti akan datang dalam kemuliaan. Dalam Filipi 4 ayat 18, Paulus menggambarkan pemberian keuangan orang Filipi kepadanya sebagai persembahan yang harum, suatu korban yang berkenan kepada Allah. Bantuan praktis gereja terhadap pelayanan Paulus diperhatikan oleh Tuhan dan berkenan kepadanya. Kita juga bisa menjadi pengelola yang setia atas pemberian Tuhan dalam pemberian kita. Apa itu pembenaran? Secara sederhana, membenarkan berarti menyatakan sesuatu bisa dianggap benar, menjadikan seseorang pulih hubungannya dengan Allah. Pembenaran terjadi ketika Allah menyatakan mereka yang menerima Yesus sebagai orang benar, berdasarkan kebenaran Kristus yang diimputasikan bagi mereka yang menerima Kristus. Meskipun pembenaran secara prinsip terdapat di seluruh bagian kitab suci, bagian utama yang menggambarkan pembenaran terkait orang percaya bisa ditemukan di Roma 3 ayat 21-26. Allah telah menunjukkan jalan lain supaya seseorang dibenarkan dalam pandangannya bukan dengan menaati Taurat namun dengan cara yang telah dijanjikan dalam kitab suci sejak dulu. Dalam pandangan Allah, kita dibenarkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, yang telah menghapus dosa kita. Kita semua dapat diselamatkan dengan cara yang sama. Siapapun kita atau apapun yang telah kita lakukan di masa lalu. Semua orang telah berdosa, semua orang tidak mencapai standar kemuliaan Allah. Namun, Allah di dalam kemurahan dan anugerah-Nya menyatakan kita tidak bersalah. Dia telah melakukan ini melalui Yesus Kristus, yang telah membebaskan kita dengan menyingkirkan dosa-dosa kita. Allah telah mengutus Yesus untuk menanggung hukuman dosa kita dan menghentikan murka Allah terhadap kita. Kita dijadikan benar di mata Allah ketika kita percaya bahwa Yesus mencucurkan darah-Nya, mengorbankan hidupnya untuk kita. Allah bertindak dengan adil dan benar ketika Dia tidak menghukum mereka yang berdosa pada zaman dahulu. Dia juga adil dan benar ketika pada masa sekarang Dia membenarkan orang-orang berdosa dalam pandangannya karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah, pada saat dianugerahi keselamatan. Pembenaran tidak membuat kita tidak bersalah, tapi menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Kebenaran kita berasal dari iman atas karya salib Yesus Kristus yang sudah selesai. Pengorbanannya menutupi dosa-dosa kita, mengizinkan Allah memandang kita sempurna dan tak bercela. Sebagai orang percaya kita berada di dalam Kristus, dan karenanya Allah melihat kebenaran Kristus ketika Dia memandang kita. Hal ini memenuhi tuntutan Allah untuk kesempurnaan, dan karena itu Dia menyatakan kita tidak bersalah, Dia membenarkan kita. Roma 5, 18 dan 19 meringkaskan hal ini dengan baik sekali. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Mengapa pernyataan pembenaran ini begitu penting? Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena pembenaran, maka damai sejahtera Allah dapat memerintah dalam hidup kita. Adalah fakta, pembenaran memungkinkan orang percaya memiliki jaminan keselamatan. Adalah fakta, pembenaran memungkinkan Allah memulai proses penyucian, proses di mana Allah menjadikan kita secara realita apa yang seharusnya terjadi secara posisi, yaitu sebagai anaknya. Dibenarkan dengan cuma-cuma, Roma 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia dengan segala usahanya tidak akan bisa membenarkan dirinya, entah hidup dengan cara berpuasa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, beribadah dengan rajin, melakukan kebaikan. Itu semua tidak bisa membuat diri kita menjadi benar, karena manusia rentan jatuh lagi ke dalam dosa karena keinginan daging. Manusia berdosa hanya bisa dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan berarti itu bukan karena kuasa dan tindakan kita, melainkan karena kuasa dan anugerah Tuhan semata. Pembenaran merupakan ungkapan Paulus yang sangat penting. Di dalam kitab Roma 3 ayat 24 Paulus dengan gemerlang menjelaskan bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Menurut Paulus, orang Yahudi maupun non-Yahudi telah berdosa dan berada di bawah murka Allah. Mereka gagal mengenal siapa Allah sesungguhnya dan menyembah berhala. Paulus juga mengingatkan bahwa hukum Taurat dan sunat memang baik dan suci tetapi tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Bagi Paulus, manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya tetapi oleh iman. Pembenaran cuma-cuma datang dari Allah melalui Kristus yang telah mati di kayu salib. Pemahaman yang baik tentang pembenaran di dalam kehidupan umat Kristen sangat penting dan mutlak diperlukan. Karena dengan pengetahuan yang baik dan benar tentang doktrin pembenaran, dapat membantu kita untuk memperoleh keselamatan dan juga bertumbuh dalam iman kepada Kristus Yesus. Sehingga akhirnya, kita semua boleh memiliki pengetahuan yang benar tentang doktrin pembenaran. Dari hasil uraian tersebut menunjukkan bahwa pembenaran merupakan satu hal yang sangat diperlukan oleh setiap orang percaya. Roma 3 ayat 24, 4 ayat 16, 5 ayat 5. Sangat jelas Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia dan belas kasihan Allah yang begitu dalam kepada manusia sehingga Ia memberikan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus dengan cuma-cuma kepada manusia. Kebenaran Allah itulah yang membenarkan orang-orang berdosa. Di dalam kasih karunia ini, orang-orang percaya berdiri dan bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah. Allah mengutus anaknya dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena dari zaman dulu manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi sekarang Allah sendiri datang kepada manusia untuk menyelamatkan mereka dari durhaka. Allah tahu bahwa manusia tidak dapat membenarkan diri di hadapan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik. Roma 3 ayat 30. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa.
tetapi hanya di dalam kasih karunia Kristus Yesus lewat iman manusia memperoleh pembenaran. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan dua kata kunci, yakni: pertama, dibenarkan. Kata Yunani yang dipakai adalah dikaium, yang berarti seseorang yang sebenarnya bersalah tetapi diperlakukan sebagai orang yang benar. Ayat 23 menyatakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang dalam posisi terdakwa dan harus dihukum. Tetapi karena kasih karunia-Nya, Allah memperlakukan manusia sebagai orang benar karena mereka beriman kepada Yesus. Kedua, penebusan. Akar kata penebusan berarti penebusan dengan pembayaran suatu harga. Ungkapan ini menunjukkan cara keselamatan diperoleh, yaitu: 1. Keadaan dosa yang darinya kita harus ditebus. Perjanjian baru menampilkan manusia sebagai terasing dari Allah, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan setan, diperbudak oleh dosa dan perlu dibebaskan dari kesalahan, hukuman, dan kuasa dosa. 2. Harga yang dibayar untuk membebaskan kita dari perbudakan. Kristus membayar harga penebusan dengan mencurahkan darah-Nya serta menyerahkan nyawa-Nya. Perbuatan Allah yang dengan penuh pengasihan turun dari tempat yang tinggi untuk mengangkat orang yang telah jatuh ke dalam dosa, mencatat bahwa seharusnya terjemahan berbunyi, oleh kasih karunia-Nya. Dengan demikian bertambah jelas, kasih karunia bukanlah asas mujarad, melainkan perbuatan Tuhan yang penuh pengasihan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat pembenaran ini ialah kasih karunia dari Allah. Pembenaran itu diberikan dengan gratis atau cuma-cuma agar orang percaya dapat menerima kebenaran Allah karena iman. Kasih karunia Allah lebih besar daripada pelanggaran Adam. Kasih karunia-Nya yang begitu besar dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus. Dasar pembenaran itu ialah kasih karunia Allah yang diberikan, dianugerahi, kepada manusia, terutama kepada orang-orang percaya yang beriman, yang menerima kebenaran Allah. Ketidakbenaran manusia diganti dengan kebenaran Allah melalui penebusan Yesus Kristus yang dikerjakan di atas kayu salib. Karena itu, sebagai respons atas pembenaran Allah yang kita telah terima, maka kita harus melakukan kebaikan sebagai buah dari pembenaran yang kita terima. Dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Roma 3 ayat 20 berkata, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kita harus mengerti, ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia, hukum Taurat bukan untuk membenarkan manusia, tetapi tujuannya adalah oleh hukum Taurat manusia jadi mengenal dosa. Tetapi apa yang terjadi sekarang, banyak orang menggunakan hukum Taurat untuk membenarkan dirinya, menunjukkan kebaikan dan moralnya. Dalam ayat 19 dikatakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Mungkin kita berkata, saya tidak buruk-buruk amat, saya setia sama istri saya tidak pernah berzinah. Tuhan berkata, apakah kamu pernah berzinah di dalam pikiranmu, melihat seseorang kemudian menginginkannya? Lalu semua orang bersalah, semua mulut akan tersumbat,
seluruh dunia merasa bersalah, tidak ada seorang pun yang dapat bermegah di hadapan Allah. Mungkin ada yang berkata, "Saya tidak pernah membunuh." Tetapi Tuhan berkata, "Pernahkah kamu membenci orang di dalam hatimu?" Hukum Taurat bukan hanya tampak luar tetapi juga berlaku untuk dalam. Kalau begitu bersalah, seluruh dunia akan bersalah, setiap mulut akan tersumbat. Ini caranya Yesus mempergunakan hukum Taurat. Hukum Taurat digunakan untuk menyumbat setiap mulut. Dunia tidak bisa dibenarkan dengan hukum Taurat, dunia tidak bisa kudus dengan hukum Taurat. Kita harus mengerti tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Hukum Taurat kudus, tetapi tidak dapat membuat orang menjadi kudus. Hukum Taurat benar, tetapi tidak bisa membuat orang menjadi benar. Hukum Taurat diberikan supaya setiap mulut tersumbat, dan seluruh dunia merasa bersalah di hadapan Allah. Orang sering melihat orang lain, merasa lebih baik dari orang lain dan langsung menghakimi. Sama seperti perempuan yang kedapatan berzina, orang akan berkata, "Saya tidak akan melakukan hal yang seperti itu." Sesungguhnya mereka melakukan hal yang lebih buruk kalau mereka tahu, merasa dirinya benar. Mereka tidak tahu latar belakang orang tersebut, mereka tidak tahu bagaimana orang itu dibesarkan, apa saja yang dilalui di dalam hidupnya. Mereka tidak tahu bahwa perempuan itu pernah dilecehkan pada waktu kecil. Jangan menghakimi, tetapi beritakan Injil. Beritakan kabar baik. Berbahagialah orang yang kedatangannya memberitakan kabar baik. Selanjutnya dalam ayat 21, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Di sini dikatakan, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi sekarang ada kebenaran yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat, tanpa hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung bersama-sama dengan Musa dan Elia. Muka Yesus begitu bercahaya. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Mereka berdua ada di sana menjadi saksi kebenaran Allah. Apa yang kebenaran Allah katakan kepada murid-muridnya? Jangan takut. Ada begitu banyak hal yang kita takutkan di dunia ini. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut." Jelaslah bagi kita bahwa hukum tidak diberikan untuk membuat orang-orang dibenarkan, tetapi sebaliknya, untuk membuat orang-orang menyadari bahwa mereka berdosa dan tunduk di bawah penghukuman Allah atas dosa mereka. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, "Jangan mengingini," jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Paulus menggunakan 3 frasa berbeda yang semuanya mengungkapkan kebenaran yang sama. Pertama,
Oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Kedua, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Ketiga, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah untuk membawa dosa terungkap keluar, untuk menunjukkan wujud dosa sesungguhnya sebagai hal cerdik, licik, destruktif, yang sebenarnya mematikan. Karena itu, jelaslah bagi kita bahwa kita melakukan hukum Taurat bukan supaya kita dibenarkan, melainkan kita melakukan hukum Taurat karena kita sudah dibenarkan. Yesus Kristus adalah jalan pendamaian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang. Juru Selamat, berkatilah, sebait lirik dalam lagu Kidung Jemaat yang sangat membuat hati saya selalu ingat tentang betapa manusia sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, setiap saat, setiap situasi hidupnya. Penggalan lagu ini rupanya menjadi refleksi dari kedirian manusia yang selalu saja mengalami kegagalan karena dosa. Banyak masalah yang dialami oleh manusia, banyak tawaran yang dialami oleh manusia, sehingga ia pun selalu punya peluang untuk menjadi pribadi yang selalu membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Nats kita di hari ini memberikan gambaran tentang betapa rapuhnya manusia sejak awalnya, dan Allah dengan kesabarannya menantikan manusia sehingga manusia bisa diperdamaikan lagi dengan Allah. Inilah kasih anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang sungguh luar biasa. Rancangan Allah bagi keselamatan manusia yang telah berlaku atas kita dari semula itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, saat ini, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita menyikapi anugerah ini? Apakah setiap saat kita menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah dari Allah? Sudahkah kita menghayati arti pendamaian yang sejati yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita menghidupi panggilan sebagai pribadi, keluarga dan perutusan kita sebagai Civitas Academica Uxwe, apakah hidup kita sudah mencerminkan makna pendamaian yang sudah dikerjakan Yesus bagi kita? Hati kita butuh berproses bersama dengan Tuhan, karena untuk mengerjakan karya pendamaian dalam perjumpaan dengan sesama tidaklah mudah. Kita membutuhkan waktu dan hati yang rela untuk berproses. Sebuah kata kunci ditawarkan dalam nats ini, kesabaran. Karena dengan kesabaran kita bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain dan bagi kemuliaan Tuhan. Kita sanggup untuk berelasi dengan sesama, bersahabat dengan segala situasi yang terkadang tidak baik. Dengan demikian, kita menjadi manusia yang memaknai pendamaian yang dilakukan Tuhan dan mengalami pertumbuhan yang menghasilkan buah. Jika kita mengatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mampu untuk membiarkan hati kita berproses bersama dengan Tuhan sehingga kita mengalami hati yang damai sebagai buah dari proses kesabaran kita dalam terang Roh Tuhan. Mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang. Dalam hidup bermasyarakat ada peraturan atau hukum yang harus ditaati. Misalnya di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal ada peraturan tentang kewajiban melapor ke ketua RT setempat jika akan bertamu lebih dari 24 jam. Contoh lain adalah peraturan lalu lintas yang memuat tata cara berkendara yang baik agar terhindar dari kecelakaan sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan berkendara di jalan raya.
Peraturan dibuat dengan tujuan agar setiap manusia memiliki jiwa disiplin, bertanggung jawab, dan tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden, Allah telah membuat sejumlah peraturan. Salah satu peraturan yang tidak boleh dilanggar adalah larangan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nyatanya Adam melanggar peraturan yang Allah buat. Oleh bisikan ular dan rayuan manis Hawa, Adam memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tindakan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa inilah yang dikenal dengan dosa. Roma 3 ayat 23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia telah mengalami keterpisahan dengan Allah karena dosa yang telah diperbuat. Manusia lebih mementingkan diri sendiri, mementingkan kehendak diri sendiri dan mencoba untuk menghindar dan melawan kehendak Tuhan. Kemuliaan Allah. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh manusia agar bisa mengembalikan kemuliaan Allah yang telah terhilang? Pertama, menerima kasih karunia Allah. Ketika manusia menerima kasih karunia Allah, maka akan dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya manusia telah mengalami pengampunan dosa karena semua dosa yang dilakukan telah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kedua, memiliki iman. Iman artinya mempercayai sepenuh hati tanpa ada keraguan. Iman kepada Yesus Kristus yang telah berkorban dan menebus dosa di kayu salib. Dengan beriman kepada Yesus Kristus, maka kita telah menerima pembenaran yang telah Dia berikan secara cuma-cuma. Kita sepatutnya bersyukur atas kasih karunia yang telah Allah berikan. Tidak ada yang patut dimegahkan dari dalam diri kita karena sejatinya kita adalah manusia berdosa. Hanya karena kasih karunia-Nya, kita dilayakkan oleh Tuhan untuk datang dan beribadah kepada Dia. Allah telah mengembalikan kemuliaan-Nya yang telah terhilang dari dalam diri kita. Kemuliaan Allah yang terpancar melalui tindakan dan perilaku kita yang hidup menurut ajaran firman Tuhan dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Pengorbanan dan penebusan Yesus Kristus di kayu salib telah mengembalikan kemuliaan Allah yang telah terhilang dari dalam diri manusia karena dosa. Doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena rancangan pendamaian yang terjadi dalam hidup kami telah berlaku atas kami di dalam Engkau. Kami ingin selalu belajar dari teladan-Mu. Dan kami rindu Tuhan menolong kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menjalani hidup yang sempurna dan menyerahkan nyawanya dengan rela sebagai korban penebusan dosaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa,
Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.